Halo Sobat WK Tribuners dimanapun berada, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota. Kali ini saya berada di lapangan kompleks olahraga lah di Kompas Gramedia. Kita akan diskusi seputar olahraga, khususnya sepak bola. Karena dalam waktu dekat atau bulan depan Juli 2022 akan berlangsung turnamen sepak bola usia 19 Piala AFF U19 yang akan berlangsung di dua kota, Jakarta dan Bekasi. Stadion yang akan menyelenggarakan pertandingan antara lain Stadion Patriot dan Stadion Madia. Kali ini kita akan mengupas peluang Indonesia, memprediksi bagaimana perjalanan mereka, apakah berhasil mengulangi pencapaian di tahun 2013. Saat itu Indonesia menjuarai Piala AFF U19 sewaktu diasuh Indra Safri. Indra Safri sekarang menjadi Direktur Teknik PSSI dan pelatihnya Sintayong. Pelatih yang belakangan ini namanya harum di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Saksikan terus tayangan ini. Ya Sobat WK Tribuners, saya sekarang sudah berada bersama pengamat sepak bola Abdul Majid. Kita akan diskusi soal Piala AFF. Gimana Bung Majid, Piala AFF ini akan diselenggarakan kapan, di mana, untuk timnas usia berapa, dan bagaimana timnas Indonesia persiapannya? Iya, terima kasih Bung Eko. Mungkin saya bukan bilang pengamat lah ya. Hanya orang yang terjun langsung mengamati bagaimana persiapan dari sepak bola kita, khususnya timnas Indonesia. Ya, timnas U19 kita sebentar lagi akan menghadapi atau berjuang di Piala AFF 2022 ini yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai tanggal 15 Juli. Dan PSSI menunjuk dua stadion, Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi untuk gelaran Grup A, kemudian Grup B di Stadion Madia Jakarta. Untuk Indonesia sendiri yang ada di Grup A akan bermain dari fase grup di Stadion Patriot Bekasi Candrabaga. Gitu Bang Iko. Indonesia sendiri satu grup dengan siapa nih Bung Majid? Katanya grup neraka ya Bung Betul. Majid, ya? Indonesia sendiri itu satu grup dengan Vietnam, kemudian Brunei, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Ada 3 tim ya di situ ya. 3 tim. Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Dan Thailand satu lagi yang akan bisa dibilang grup neraka di situ. Sedangkan grup B-nya cuma Malaysia, Laos, Iya. Timur Leste, Kamboja, Betul. Singapura ya. Iya. Lebih ringan. Betul. Dan perlu diketahui Bung Eko, timnas U19 kita ini kan memang terakhir juara 2013. Oke, era Indra Safri ya. Betul. Oke. Kalau itu bermain di Sidoarjo. Pemainnya masih Evan Dimas, Paulo Sitanggang, Maldini Pali, terus ada Hargianto dan lain-lainnya di situ yang Raffi Murdianto, Betul. Sadining. mungkin waktu itu zaman Mas Eko ya masih meliput ya. Ya, ini perbedaannya atau persiapan timnas Indonesia sendiri Nah. gimana? Sejauh pengamatan Bung Majid di Iya. lapangan. Timnas U19 ini kita balik dulu ke belakang Mas Eko. Sebenarnya kan U20 kita loncat ke U20 dulu ya, Piala Dunia yang akan diadakan besok. Oke. Ya, sebenarnya ini persiapan U19 ini yang AFF ini memang persiapan untuk U20 Piala Dunia 2023 yang akan diadakan di Indonesia juga. Nah, sebelumnya Sintayong memang sudah menyiapkan kan untuk Piala AFF ini untuk U20 juga, tapi pada musim tahun kemarin karena U20 dipindah, jadi kelompok skuad U19 ini berubah total. Yang tadinya sudah menjalani TC di Kroasia kala itu, kalau Mas Eko ingat, akhirnya berubah sampai akhirnya karena usianya kan memang ketika ke 2023 tidak cukup, jadi akhirnya dirubah. Sudah lewat benar usianya, akhirnya dirubah. Dan skuad U19 sekarang ini yang kemarin baru saja menjalani jalani turnamen di Toulon, Prancis, itu Indonesia finish pada peringkat ke-10. Kali itu memang Sintayong tidak bisa menemani langsung karena timnas senior kita lagi menjalani kualifikasi Piala Asia. Selepas kembalinya dari Toulon, Prancis, Sintayong baru mengadakan TC. Hari ini hari terakhir nih di Stadion Madia. Ada 30 pemain
Mungkin Mas Eko bisa ingat di situ ada Koate, Ronaldo Koate yang main di senior juga, terus ada Marcelino Ferdinand. Nah, itu rising star kan. Betul, ada nanti ada Nico juga, Nico dari Persija. Ada beberapa pemain muda dari Persija juga diambil. Nah, kita memang intinya dalam U19 kali ini banyak beberapa pemain yang namanya tidak familiar. Oke. Tapi nanti mereka akan seperti mungkin di eranya 2013 lalu, di mana nama-nama pemain-pemain muda lalu akan dikenal, apalagi ini proyeksinya ke U20 World Cup nanti. Gitu, Bang Jadi Eko. tim ini tim yang akan berlaga di Piala Dunia Betul. yang di Indonesia Betul. tahun depan. Tahun depan. Oke. Ini skuadnya. Kemungkinan kerangkanya nggak akan jauh dari sini Betul, ya. dan dari 30 pemain yang sudah dipanggil, itu nanti yang kemungkinan sekarang hari ini tesnya terakhir, itu ada 23 pemain yang akan tampil di Piala AFF ini, nanti, U19 nanti. Nah, ketika di tim nasional kan ada nama-nama naturalisasi. Betul. U19 ini bagaimana Nah, nih Bung Maju? ada 3 nama calon naturalisasi ya, Oke. pemain Indonesia keturunan Belanda. Saya juga sudah komunikasi langsung sama dia. Mereka memang dari Sintayong sendiri memang menegaskan kalau 3 pemain ini memang tidak akan bermain di AFF. Oh, untuk turnamen ini nggak Tidak, main? tidak main. Jadi pemain Tapi ini usianya masih muda, masih di bawah 17-18 tahun ya. Jadi ini memang salah satu cara dari PSSI. Memang keinginan Sintayong kan memang dia ingin ada pemain-pemain naturalisasi yang untuk memperkuat. Tapi 3 pemain ini tidak serta-merta datang dilihat permainannya dulu. STY kan juga memegang U19. Betul. Kalau Bung Majid melihat perkembangan timnas kita ini seperti apa? Ya, Bahwa arahan Sintayong. Ya, Sintayong itu datang ke Indonesia tuh 2019 akhir ya, Bung Eko ya. Setelah itu memang selepas dari Luis Milla yang tidak diperpanjang lagi, kemudian ada pergantian ke Simon McManamy, sampai akhirnya kan kita mencari eranya Iwan Bule, akhirnya menemukan si Sintayong ini, pelatih dari Korea Selatan. Kita tahu juga Sintayong ini kalibernya bukan ece-ece ya Mas ya. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Oke. Makanya banyak pecinta netizen itu waktu kemarin kan gonjang-ganjingnya lebih ke STY gitu, sana out gitu kan. Nah, dari awal memang Sintayong kan butuh waktu ya, mengubah paradigma, mengubah cara main sepak bola Indonesia itu tidak mungkin sekelas Mourinho, pelatih-pelatih dunia, Alex Ferguson pun kalau misalnya datang ke sini dia butuh spare waktu yang panjang. Nah, begitu STY datang 2019, hal yang paling dibenahi, dia bilang memang dari juniornya dulu. Makanya dia ingin memegang 3, U19, U23, kemudian senior. Sempat ada kemarin kan pembahasan kayaknya fokus aja betul, di timnas karena kita. itu salah satu kegagalan dari AFF kemarin dan SEA Games yang Indonesia mendapatkan medali perunggu. Ya, memang kalau di SEA Games kemarin Sintayong mengakui memang ada salah satu hal yang tidak berjalan ya di dalam skemanya, dan itu memang butuh waktu lagi. Dan akhirnya bisa dibuktikan kan, akhirnya kado manis datang ketika di kualifikasi Piala Asia di Kuwait. Akhirnya kita bisa lolos masuk Piala Asia seperti 2000. Ini untuk pertama kalinya Betul. sejak tahun 2007 terakhir. 2007. Iya. Di Indonesia itu ya. Iya. Itu pun jadi tuan rumah kan. Iya, itu kan rumah. Kita jadi kualifikasi itu 2004 ya. Iya, Yang betul. kalau tidak salah 2004 kita lolos melalui fase kualifikasi. Oke. Dan sekarang kita tahu akhirnya Pak Iwan Bule sebagai ketum dia tidak mengarahkan atau mengharuskan Sintayong untuk memilih. Tadinya dia harus memilih kan, harus Iya. fokus U19 saja. Tapi banyak orang yang berpikir kalau atau yang mengomentari kalau misalnya Sintayong hanya fokus di U19 itu sama aja menjatuhkan karirnya sebagai pelatih dunia. Akhirnya dengan tegas, dengan kemarin kado manis di kualifikasi Piala Asia, Sintayong pun PSSI sama-sama kembali mempercayai Sintayong untuk memegang 3 tim, U19, U23, dan senior. Nah, terakhir mungkin Bung Majid, di Piala AFF U19 nanti, apa yang bisa diharapkan supporter dan bagaimana kans Indonesia ngelihat lolos dari grup dulu ini aja deh. Oke. Kemarin juga selepas kita ada latihan ya bersama timnas dan kita boleh langsung ngobrol langsung sama Sintayong, dia bilang ini saatnya kita juara, ini karena ini kandang kita dan salah satu prospek ke depan dari tim ini juga untuk Piala Dunia, ini saatnya kita juara, dan sangat percaya diri sekali Sintayong dengan materi yang ada sekarang ini, walaupun faktor fisik masih dia terus genjot terus, dia pelatih terus, tapi secara skema permainan Sintayong percaya dengan anak-anak muda ini. Dan dia juga berharap juga ya kepada seluruh fans Indonesia, karena kemungkinan ini akan dibuka untuk umum
kemungkinan juga masih sama dengan Piala Presiden, karena level 1 ya PPKM di Jakarta dan di Bekasi, kemungkinan masih ada 75% akan dibuka di stadion itu untuk para penonton. Dan mereka bisa langsung hadir, memberikan motivasi layaknya Sidoarjo 2013 lalu. Mudah-mudahan kenangan manis itu bisa diulang. Siap, Bung Eko. Oke. Jadi demikian ulasan bersama Bung Majid, jurnalis Tribun News yang memang sehari-hari mengikuti perkembangan timnas. Jadi untuk supporter timnas Indonesia, saksikan nanti Piala AFF U19. Kalau bisa datang langsung ke stadion untuk menyemarakan, memberi semangat pemain-pemain muda kita agar berprestasi seperti timnas U19 di tahun 2013. Demikian, sampai jumpa pada bahasan olahraga lainnya. Salam olahraga. Jaya.